warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana. Hari ini saya akan mengajak Anda sekalian untuk berbincang-bincang bersama dengan pakar akuntansi. Tema kita pada hari ini adalah adjusting the akun. Kenapa sih harus dibuat jurnal penyesuaian? Dan apa sih jurnal penyesuaian itu? Kita akan membahas masalah ini dengan para ahlinya. Di sini saya ditemani oleh Bapak Yuda, Ibu Etika, Ibu Lisna, dan Ibu Amika. Saya yakin mereka dapat memecahkan masalah ini dengan kemampuan yang mereka miliki. Nah, yang pertama, apa sih adjusting the akun itu atau jurnal penyesuaian itu? Kepada Ibu Amika, bisa diberi penjelasan? Jurnal penyesuaian yaitu jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan akun-akun yang belum menunjukkan nilai yang sebenarnya setelah neraca saldo. Oh, begitu. Jadi untuk menyesuaikan jurnal-jurnal yang akun-akun yang belum menunjukkan nilai yang sebenarnya. Nah, dari mana kita mengetahui bahwa ada akun yang belum menunjukkan nilai yang sebenarnya? Bahwa akun-akun tersebut belum menunjukkan nilai yang sebenarnya. Dari prinsip pengakuan dan asumsi aktual. Oke. Mengapa ada akun yang belum menunjukkan nilai yang sebenarnya? Pada Ibu Lisna, bisa diberi penjelasan? Karena waktu setiap perusahaan itu untuk membuat laporan keuangan itu berbeda-beda. Jadi ada perbedaan waktu. Bisa dijelaskan, Bu, apa saja perbedaan waktu yang ada di tiap perusahaan? Dan apakah setiap perusahaan mempunyai perbedaan waktu yang sama? Silakan, Bu. Jadi kalau misalnya kita memakai sistem kuartal itu setiap 3 bulan sekali. Terus kalau misalnya kita memakai sistem semester itu setiap 6 bulan sekali. Kalau fiscal year itu periode akuntansi dalam 1 tahun. Kalau kita menggunakan kalender itu periode waktu yang dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Gitu, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Terima kasih, Bu Lisna. Sekarang ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih tujuan dibuatnya jurnal penyesuaian? Ibu Etika? Tujuan dibuatnya jurnal penyesuaian itu yang pertama untuk memastikan bahwa pengakuan pendapatan dan pengakuan beban sudah dipatuhi atau tidak. Yang kedua untuk menyajikan nilai yang sebenarnya dari akun-akun yang belum menunjukkan nilai yang sebenarnya tadi. Terus yang ketiga, jurnal penyesuaian dibuat setiap kali perusahaan menyusun laporan keuangan. Oh, begitu ya, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, itu untuk masalah perbedaannya, kita kan tadi ada yang asumsi cash basis dan actual basis. Nah, jadi kita perlu mengetahui apa perbedaan antara cash basis dan actual basis. Kepada Bapak Yoda bisa dijelaskan? Kalau asumsi cash adalah asumsi yang menjelaskan di mana transaksi dicatat ketika uang diterima. Sedangkan untuk asumsi akrual adalah asumsi yang menjelaskan tentang transaksi dicatat sehubungan dengan pendapatan dan beban telah dilaksanakan, tidak peduli menerima uang atau belum. Gimana menurut Ibu Sarjana? Oh, gitu ya, Pak. Yes. Nah, kita ketahui bersama bahwa dalam membuat jurnal penyesuaian, asumsi yang dipakai adalah asumsi accrual basis. Bisa Bapak jelaskan kenapa hanya asumsi accrual basis yang menggunakan pencatatan jurnal penyesuaian? Apakah jika perusahaan tersebut menggunakan asumsi cash basis, maka perusahaan tersebut tidak perlu membuat jurnal penyesuaian? Gini, Ibu Sarjana, saya akan menjelaskan tentang intinya dulu ya. Kalau kita menggunakan asumsi cash, transaksi akan dicatat apabila kas
atau uang sudah diterima. Jadi pas kita membuat jurnal penyesuaian nanti, jurnal itu belum menunjukkan nilai aslinya. Jadi kalau kita menggunakan asumsi cash, kita akan mencatat transaksi pada saat uang yang diterima saja. Yang kredit atau yang piutang yang lainnya itu tidak dicatat. Jadi kalau bagusnya kita memakai asumsi akrual. Kalau akrual itu asumsi yang menjelaskan tentang transaksi dicatat apabila pendapatan atau beban telah dilaksanakan tidak memikirkan uang diterima atau belum diterima, uang diterima atau belum diterima nanti. Jadi itu Ibu Selviana. Oh, begitu ya Bapak. Terima kasih penjelasannya, Pak. Nah, dalam jurnal penyesuaian juga pengaruh waktu sangat besar ya. Nah, jadi sama artinya kalau membuat jurnal penyesuaian itu kita menggunakan asumsi periodisitas. Pengaruh-pengaruh dari asumsi periodisitas tersebut apa saja, Bu Etika, dalam pembuatan jurnal penyesuaian? Jadi pengaruh asumsi periodisitas pada jurnal penyesuaian, yang pertama fungsi periodisitas itu sendiri kan di mana perusahaan dapat membagi atau menyusun laporan keuangan dalam periode tertentu. Misal laporan keuangan per bulan, laporan keuangan kuartalan atau per 3 bulan, laporan keuangan semesteran atau per 6 bulan, dan laporan keuangan per tahun. Jadi pengaruhnya yaitu pada jurnal penyesuaian di mana perusahaan menyusun laporan keuangan berdasarkan periode-periode yang ditentukan perusahaan. Begitu ya, Bu. Terima kasih atas partisipasi kalian. Nah, saya menambahkan sedikit bahwa dalam jurnal penyesuaian ada 2 jenis akun yang akan disesuaikan, yaitu akun deferral atau akun ditangguhkan dan akun akrual. Jadi, dari talk show kita hari ini dapat disimpulkan bahwa tidak semua akun akan disesuaikan, tetapi hanya ada beberapa akun saja, di mana akun tersebut belum menunjukkan nilai yang sebenarnya. Nah, itulah talk show kita pada pagi hari ini. Saya berharap dengan adanya talk show ini bisa membantu kalian dalam memahami apa sih adjusting the akun itu. Terima kasih atas partisipasi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.